Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya kita semua? Haleluya, puji Tuhan baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, amin. Walaupun pada saat ini kita semua ada beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi dimanapun kita berada. Dan biarlah saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mohon kepada Tuhan agar hari-hari, saat-saat dan situasi saat ini Tuhan menolong bangsa dan negara kita atas virus yang terjadi saat ini. Biar dilenyapkan atas bangsa dan negara kita Indonesia, amin. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu saya undang kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu terkasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami menyembah-Mu. Allah yang maha kuasa. Beri
kita berdoa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mempunyai pengharapan hanya di dalam Engkau. Karena Engkau telah bangkit dari kematian dan telah mengalahkan maut dan iblis. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kami, sudah menebus segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus sudah menghapuskan segala dosa pelanggaran kami dari kitab dosa di sorga yang kekal. Dan keselamatan kehidupan yang kekal Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami rindu Tuhan, bersuka cita untuk keselamatan yang terbesar yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Karena tidak ada satu pun di bawah kolong langit ini yang namanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap pada saat ini memuji menyembah-Mu dengan roh yang menyala-nyala, dengan kasih yang mula-mula. Dan biarlah saat ini lawatan Tuhan terjadi atas kami saat ini. Mungkin yang saat ini sedang sakit Tuhan akan mengalami kuasa mujizat kesembuhan. Yang saat ini berbeban berat mengalami kuasa mujizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan boleh mengalir bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap dan jiwa kami siap untuk menyembah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bagaimana Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus? Sudah mendapatkan hadirat Tuhan, amin. Dan tentunya kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Dan tetap masih dalam posisi kita berdiri. Kita siap untuk menari buat Tuhan, amin. Kita mau datangkan kuasa Tuhan boleh terjadi atas setiap kita, dan terlebih juga atas bangsa dan negara kita Indonesia, amin. Kita siap untuk menggoncangkan setiap pekerjaan setan iblis dari bangsa dan negara kita Indonesia, supaya lenyap dari bangsa kita, amin. Dan kita akan nyanyikan satu pujian yang sungguh-sungguh menggemparkan akan dunia ini, yaitu Allah bangkit, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah. Dan dimanapun kau berada, tepuk tangan yang paling semangat buat Tuhan. Oh, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Ayo semangat Bapak Ibu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Merasakan sukacita, amin Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang bertahta atas setiap puji-pujian dari umatnya. Dan saya yakin percaya saat ini Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus yang berada di rumah merasakan bagaimana sukacita yang melimpah dari surga mengalir dalam kehidupan kita semua, amin. Dan saat ini kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Agus Saputra. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita untuk membuat kita semakin kuat, semakin semangat, semakin optimis untuk menjalani setiap hari-hari dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Dan inilah kita datang kepada Tuhan, dan kita percaya lewat pujian ini juga kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita berserah kepada Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Dengan iman katakan Bapak Ibu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Dengan iman katakan haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sisi kanan kami, kami tidak takut. Sebab Tuhan berserta kami. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Yesus, Yesus. Yesus, oh haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Saya undang hambanya pastor untuk maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus, oh takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Apapun yang terjadi dan sedang terjadi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
kami boleh beribadah kepadamu Tuhan di hari Paskah ini. Walaupun di dalam keadaan yang sangat berbeda, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah berubah. Engkau tetap ya dan amin Tuhan. Kuasa-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara kepada kami semua Tuhan. Di hari Paskah ini, berita Paskah, tetap berita Paskah. Berita yang membawa sukacita kepada kami. Supaya kami saat ini dan semua yang mendengar berita Paskah boleh diberikan sukacita yang dari Tuhan. Boleh diberikan rahasia yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu kuasa. Supaya hamba-Mu boleh menyampaikan berita tentang Paskah kepada setiap telinga yang mendengar pada pagi hari ini. Dan semua yang mendengar diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kita yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Selamat hari Paskah untuk semua yang ada di rumah masing-masing. Ini adalah Paskah yang luar biasa. Dan saya kadang-kadang masih percaya dan tidak percaya seakan-akan. Apakah hari Paskah tahun 2020 ini seperti ini? Kenapa begitu Bapak Ibu? Saya terus terang, kalau saya khotbah beberapa hari terakhir ini, saya merasa agak kurang bebas Bapak Ibu. Ya, biasanya saya berdiri di hadapan jemaat saya yang luar biasa. Jemaat saya yang senantiasa memberikan inspirasi kepada saya. Ketika saya menatap wajah jemaat, maka saya bersuka cita. Dan saya merasakan ada extra power yang luar biasa. Biasanya dalam ibadah biasa pun hari Minggu Raya, ibadah pertama 7:30 pagi, kemudian jeda sedikit masuk dalam ibadah yang kedua jam 10, selesai ibadah jam kedua sekitar jam 12, kemudian suka ada sharing, ada acara-acara yang lain, ada pertemuan-pertemuan yang lain. Sampai jam 2, jam 3 beres acara hari Minggu. Dan kami itu tidak pernah makan. Jam 3 baru makan. Tetapi merasa tetap semangat, tetap kuat. Karena melihat wajah daripada jemaat yang bersuka cita. Luar biasa. Saya punya jemaat yang luar biasa membanggakan. Kalau saya naik mimbar, belum saya ngomong udah bilang amin. Oh haleluya, luar biasa. Jadi sayanya berapi-api. Kadang-kadang saking berapi-apinya sampai lupa waktu Bapak Ibu. Ya, istri saya di belakang sampai lihat-lihat. Sudah lewat. Ya sekarang Bapak Ibu, saya dipatok di sini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Biasanya kalau nggak dipatok, saya suka jalan-jalan ke sana ke sini, beritain firman Tuhan. Kadang-kadang saya sampai keluar kalau nggak di-stop Bapak Ibu. Tapi sekarang saya harus berdiri di sini kaku. Ya apapun yang terjadi, berita tetap berita. Apapun yang terjadi, firman tetap firman. Apapun yang terjadi, berita Paskah harus diberitakan kepada semua jemaat Tuhan. Walaupun jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mohon maaf kepada juara-juara yang seharusnya mempertahankan juara. Halo juara balap karung. Ya, juara balap karung sedunia. Puji Tuhan. Halo Bang Berton yang juara balap karung, mohon maaf untuk tahun ini tidak bisa mempertahankan juara. Bang Berton itu luar biasa walaupun pakai karung 10, larinya seperti kijang, seperti rusa, lari. Luar biasa, tahun ini terpaksa nggak bisa mempertahankan juara. Juara balap kerupuk, halo Pak Chandra, waduh Pak Chandra ini luar biasa kalau makan kerupuk Bapak Ibu. Ya orang lain baru sedikit, Pak Chandra udah habis 10, luar biasa, tidak ada yang mengalahkan. Tahun ini mungkin sudah ada yang berlatih untuk makan kerupuk, tapi nggak bisa mementaskan balap kerupuk. Mohon sabar, kita tetap bersuka cita. Amin. Biasanya kalau hari Paskah saya sambil menyampaikan firman, saya lihat kegelisahan, ya, sukacita dari para jemaat bercampur aduk. Ada yang sudah bawa ransel, ada yang sudah bawa sepatu double, ada yang sudah bawa baju double. Karena setelah selesai acara, kita ada acara outbound, acara di luar. Ada yang berenang, ada yang naik gunung dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi tahun 2020 kita harus mengadakan acara Paskah
dengan cara yang berbeda. Tahun depan kita akan bersuka cita. Amin. Tahun depan akan berbeda karena tahun depan Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Nah, tema hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan adalah tema Paskah hari ini yang akan saya sampaikan. Berita Paskah di tengah krisis. Saya nggak mau lagi sebut-sebut si corona. Karena saya berdoa corona cepat berlalu. Ya, jadi temanya berita Paskah di tengah krisis. Firman Tuhan saya ambil hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ini adalah berita Paskah, berita yang mencengangkan, berita yang belum pernah mereka dengar, berita yang sangat kontroversial. Sama seperti hari-hari sekarang ini, kita mendapatkan berita-berita yang mencengangkan, berita-berita yang menakutkan. Siapa yang dapat mengira kalau tempat-tempat ibadah bisa berhenti untuk tidak bisa beribadah? Siapa yang bisa memperkirakan orang-orang bisa di lockdown, tidak boleh keluar rumah? Hari Paskah biasanya identik dengan telur Bapak Ibu. Setiap Paskah suka ada orang-orang yang menanyakan kepada saya, "Pastor, bagi telurnya." Sampai jemaat, sampai tukang beca, sampai siapa-siapa minta telur. Tapi tahun 2020 tidak ada telur. Yang ada berita Paskah, yang ada berkat Tuhan. Amin. Karena apa? Karena selama kita stay at home sampai hampir 1 bulan ini, kita tinggal di rumah, saya mendapatkan begitu banyak WA dari jemaat dan juga dari orang-orang lain. "Pastor, doakan saya." Kenapa didoakan? Sebab katanya saya nggak boleh pergi ke rumah, keluar rumah. Yang in the coast, yang tinggal di rumah nggak boleh keluar. Jadi menunya itu harus diatur sedemikian rupa sampai waktunya mencukupi. Hari Minggu makan dengan telur asin. Hari Selasa Bapak Ibu makan dengan telur rebus. Hari Rabu makan dengan ceplok telur. Hari Kamis makan dengan telur dadar. Hari Jumat makan dengan balado telur. Hari Sabtu terpaksa bisulan Bapak Ibu. Karena terlalu banyak makan telur tinggal di rumah. Jadi hari Paskah kita nggak bagi-bagi telur tahun 2020. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berita Paskah adalah berita yang kontroversial. Bagaimana tidak kontroversial Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada seorang anak manusia yang jelas-jelas mati. Bagaimana tidak mati Bapak Ibu? Dari pagi hari bahkan subuh bahkan malam dia menerima siksaan yang begitu kejam. Dia dicambuk 39 kali. Dia ditombak dan dia dinaikkan ke atas kayu salib. Sampai jam 12 siang. Dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dia meninggal, dia wafat. Kemudian diturunkan dan dimasukkan ke dalam kuburan. Kuburannya itu terbuat dari seperti gua dan ditutup dengan batu yang besar. Dan batu itu dimeteraikan dengan meterainya kaisar. Supaya apa?
supaya jangan sampai ada orang yang mengganggu gugat kuburan itu. Jangan sampai ada yang mencuri mayat yang dalam kuburan itu. Dan belum cukup dengan itu, ada tentara-tentara yang menjaga di situ 1 kali 24 jam. Mulai dikuburkan sampai hari selanjutnya ada tentara yang terus-menerus bergiliran berjaga untuk memastikan bahwa kuburan itu aman. Murid-murid Tuhan tentunya merasa down, tentunya merasa terpukul dengan kejadian itu. Sehingga mereka tidak berani untuk keluar rumah. Mereka tinggal di rumah, stay at home, sama seperti kita. Mereka setiap hari dibayang-bayangi oleh teror, dibayang-bayangi oleh ketakutan, dibayang-bayangi oleh rasa penasaran. Masa sih, kenapa sih seorang Yesus yang penuh dengan mujizat, tapi pada waktu itu seolah-olah tidak berdaya. Bapak ibu saudaraku, bukan Yesus tidak berdaya, tapi firman Tuhan dari beribu-ribu tahun sudah menubuatkan, sudah menyuratkan bahwa seorang anak manusia harus menderita, disalibkan untuk menebus segala salah dan dosa kita. Amin. Haleluya. Tapi suatu hari pada minggu pertama itu, pada pagi hari, seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, ibu-ibu itu berangkat ke kuburan Yesus dan mereka membawa rempah-rempah untuk membuat kuburan itu harum. Tetapi sesampainya di kuburan, mereka terkejut karena di sana batu sudah terguling. Tidak ada manusia yang berani menggulingkan batu itu. Kalau ada manusia yang berani menggulingkan batu itu, berarti dia melawan pemerintahan Romawi yang di situ ada materainya. Jadi tidak mungkin untuk bisa menggulingkan batu itu. Tetapi kuasa Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin membagi berita Paskah pada Paskah tahun 2020 saat ini. Berita Paskah yang pertama Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Berita Paskah adalah berita kebangkitan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berita Paskah adalah berita kebangkitan. Bagaimana Yesus yang dikuburkan itu, pada hari Minggu dia bangkit. Dan kebangkitannya bukan kebangkitan kata orang, tetapi kebangkitan yang disaksikan oleh banyak orang. Sampai-sampai malaikat Tuhan turun dari sorga ke bumi untuk menyampaikan berita ini, bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Amin. Katakan sama-sama, Yesus Kristus sudah bangkit. Haleluya. Ayat yang kelima mengatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Siapa yang berkata? Bukan tukang kebun. Yang berkata bukan orang lain. Yang berkata bukan orang yang selewat. Tapi yang berkata malaikat. Bapak Ibu, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6 mengatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi berita Paskah yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, berita Paskah adalah berita kebangkitan. Murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal di rumah, dilanda oleh rasa ketakutan, nggak mau berbuat apa-apa, tinggal di rumah dalam keputusasaan, ketakutan dan teror. Ketika mendengar berita Paskah, berita kebangkitan, mereka bangkit. Amin. Paskah tahun 2020 mungkin hampir sama dengan Paskah yang pertama itu. Kita bukan cuma bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia saat ini sedang dicekam oleh rasa ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, tinggal di rumah. Nggak mau keluar, takut. Takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Berita-berita simpang siur, silih berganti setiap saat. Ada orang yang bilang sama saya, Pastor, saya nggak mau setel TV, saya nggak mau buka berita. Kenapa? Karena setiap berita-berita itu menakutkan.
Saya mau beritakan hari ini, berita Paskah, bukan berita yang menakutkan, tapi saya mau sampaikan kepada semua jemaat Tuhan, semua jemaat GPPK Subang, dan semua yang dengar bahwa berita Paskah tahun 2020 adalah berita kebangkitan. Amin. Bangkit. Mari kita bangkit dan kita berkemenangan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mungkin kita nggak bisa beraktivitas dengan leluasa seperti pada waktu normal, tapi mari kita bangkit semangat kita. Amin. Jangan takut, jangan putus asa, jangan lesu, jangan terpuruk. Kita bangkit. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan corona ini segera berakhir dan kita akan masuk di dalam suasana yang baru di mana kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, berita Paskah adalah berita kedahsyatan kuasa Tuhan. Amin. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Berita Paskah adalah berita kedahsyatan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak melakukan kuasanya, tidak menunjukkan kuasanya, tidak mungkin orang mati bisa bangkit kembali dan hidup kembali. Berita kebangkitan Yesus bukan berita hoak, bukan berita katanya, tapi Yesus bangkit pada hari yang pertama dan dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya, dan bukan cuma kepada murid-muridnya tetapi kepada semua orang. Sampai-sampai ratusan orang pernah melihat, pernah berjumpa, pernah ngobrol, pernah melihat tangannya yang berlubang paku, yang menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kuburan. Penjaga-penjaga prajurit-prajurit itu bukan orang-orang Yahudi. Prajurit-prajurit itu bukan anak-anak Tuhan. Mereka adalah tentara-tentara Romawi, bangsa Romawi. Mereka nggak percaya dan belum tahu apa itu Taurat Tuhan. Tetapi ketika mereka berjaga di depan kuburan, mungkin 1 meter, mungkin 2 meter, mereka berjaga. Dan ketika mereka melihat satu peristiwa yang seumur hidup mereka belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar, gimana ada cahaya kilat yang menyambar, yang terang benderang dari sorga, dari atas, menyambar pintu kuburan itu, sehingga batu yang besar itu terguling-guling. Mereka kaget. Kalau manusia yang menggulingkan batu itu, mereka bilang, hei kamu berani-berani gulingkan batu itu, berarti kamu melawan pemerintahan Romawi, mereka akan menangkapnya. Tapi kalau kuasa Tuhan, tidak ada satupun juga, tidak ada pemerintahan manapun juga yang sanggup untuk menahan kuasa Tuhan. Amin. Batu itu terguling dan malaikat itu duduk di atas kuburan itu dan bilang sama perempuan-perempuan yang datang itu, aku tahu perempuan-perempuan, kamu mencari Yesus. Yesus sudah bangkit, sama seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya. Berita Paskah adalah berita kedahsyatan kuasa Tuhan. Kalau hari ini, tahun ini, hari Paskah pada bulan April tahun 2020 saat ini, saya memberitakan berita Paskah adalah berita yang sama. Berita tentang kedahsyatan Tuhan. Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun juga keadaan kita, apapun juga sekarang yang kita rasakan, mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita percayakan kedahsyatan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan bertindak, maka semuanya akan baik adanya. Tidak ada barang yang mustahil buat Tuhan. Kita berdoa untuk keadaan kita, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk 190 negara yang saat ini sedang dilanda oleh wabah virus corona, supaya semuanya boleh segera berakhir. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berita Paskah adalah berita pengharapan. Amin. Kalau saya bilang pengharapan, wajah Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun saya nggak bisa lihat, coba tersenyum. Selama ini ketika mendengar si Anu mati, si Anu meninggal, si Anu is dead, waduh berdegup-degup.
berdegup-degup. Kemarin dia masih ngobrol, kemarin dia masih ada, sekarang dia meninggal. Bapak Ibu, kalau sekarang ada berita meninggal, cepat-cepat kita pengen tahu kenapa meninggalnya. Waduh, terpapar virus COVID-19. Waduh, kita langsung degup-degup. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita Paskah adalah berita pengharapan. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka lesu melihat kenyataan bahwa gurunya Tuhan Yesus disalibkan, dimasukkan ke dalam kuburan. Disangka mereka semuanya sudah selesai. Disangka mereka semua sudah akan berakhir. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus berkali-kali sudah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan ditangkap oleh dunia ini. Aku akan disiksa, aku akan mati, aku akan dimasukkan ke dalam kuburan. Tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Yesus hidup, amin. Dia memberikan pengharapan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar berita Paskah, ketika mendengar berita kebangkitan Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, maka murid-muridnya saat itu juga ketika sedang berada di dalam suatu rumah dan termenung lesu, ketika perempuan-perempuan itu, ibu-ibu itu menyampaikan berita kebangkitan. Hai Petrus dan teman-teman, aku baru dari kuburan. Apa, ada berita apa ibu-ibu? Ada berita yang luar biasa. Yesus guru kita, dia sudah bangkit. Kata siapa? Kata malaikat. Maka langsung Petrus dan teman-temannya tanpa dikomando, mereka lari dari rumah dengan cepat-cepat untuk sampai di kuburan itu. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah benar Yesus sudah bangkit. Karena belum pernah ada cerita yang mati bangkit kembali. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia sudah bangkit. Berita Paskah adalah berita pengharapan. Pada hari ini, hari Paskah tahun 2020, di tempat ini saya memberikan berita pengharapan kepada setiap orang yang dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan pengharapan. Mari Bapak Ibu sekalian, walaupun saat ini mungkin keadaan kita nggak tahu sampai kapan masalah ini, tetapi saya percaya pasti Tuhan akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau saya berkhotbah, saya bilang yang terakhir, maka wajah-wajah akan berseri-seri. Akan terjadi mujizat, ya. Yang ngantuk jadi tidak ngantuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi saat ini ketika saya bilang yang terakhir, saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Semoga mujizat tetap mujizat. Ketika saya bilang terakhir, Bapak Ibu sekalian tetap bersuka cita. Tapi saya percaya yakin ketika saya bilang terakhir, sekarang saya bukan GR. Bapak Ibu Saudara-saudari dari yang tertua sampai yang termuda, ketika saya bilang terakhir, semuanya kangen sama suara gembala. Amin, haleluya. Saya pun kangen melihat wajah Bapak Ibu Saudara-saudari, ingin ibadah bersama-sama kembali seperti hari-hari yang telah lalu. Saya kangen lihat anak-anak sekolah minggu. Saya juga kangen lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara sekalian yang penuh antusias. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena sejak Gereja GPPK Subang melakukan ibadah secara online atau secara streaming, jemaat mengirimkan foto-foto di WA group ataupun personal. Saya melihat keantusiasan itu mereka luar biasa. Satu keluarga diam sama-sama, duduk rapi, ya. Mereka dengar firman, ikuti ibadah. Oh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tadinya bersorak ketika gereja tutup. Tutup di sini belum cukup, tutup di depan belum cukup. Saya harus disuruh pasang pengumuman, gereja tutup, tidak nerima tamu. Jadi saya nggak nerima tamu, nggak boleh terima tamu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di rumah-rumah timbul
mesbah, mesbah, mesbah. Di setiap rumah ada pujian, amin. Di setiap rumah ada berita firman. Di setiap rumah ada penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita selalu menang, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang keempat yang terakhir, berita Paskah adalah berita kemenangan. Katakan kemenangan. Kita akan menang, amin. Indonesia akan menang, haleluya. Apapun juga tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Pak Jokowi presiden kita, ya, saya seringkali melihat kasihan. Bukan berarti pro dan tidak pro, tapi presiden kita siapapun juga harus kita dukung. Apakah itu gemuk, apakah itu kurus, mohon maaf Pak Jokowi, kalau siaran ini ditonton oleh Pak Jokowi, kami berdoa untuk Pak Jokowi supaya tetap kuat. Ketika sedang menghadapi virus yang luar biasa, Ibunda Pak Jokowi dipanggil Tuhan. Ini suatu pukulan yang sangat berat. Kita sebagai rakyat gak bisa apa-apa, tetapi kita bisa berdoa, mendoakan beliau, mendoakan para gubernur, mendoakan para bupati wali kota, mendoakan para dokter, mendoakan semua keadaan ini, supaya keadaan ini bisa dirubah menjadi kemenangan besar. Bangsa Indonesia menang, bangsa Indonesia bisa, karena bangsa Indonesia bukan bangsa yang lemah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang biasa untuk bertarung. Bangsa Indonesia dari zaman dulu telah melakukan pertarungan demi pertarungan. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa petarung, harus menang dalam situasi yang sedang dihadapi saat ini. Virus corona akan segera diganti dengan kemenangan besar. Berita Paskah adalah berita kemenangan, di mana Yesus sudah menang, mengalahkan kematian. Dan bukan cuma Yesus yang menang, tetapi Yesus memberikan kemenangan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang tadinya akan kembali kepada pekerjaannya yang semula. Maka ketika mendengar berita Paskah, mereka diberikan kemenangan. Dan mereka bangkit untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan kita. Hai jemaat GPPK Subang, terima berita Paskah, terima berita kemenangan. Kita menang, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mohon dengan hormat kepada WL Singer untuk maju ke depan. Kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun juga berada mendengar program ini, saya juga undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa di hari Paskah ini supaya Tuhan memberikan kebangkitan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan menyatakan kedahsyatan kuasanya kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah
Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berita Paskah 2000 tahun yang lalu dan berita Paskah hari ini tahun 2020 tetaplah berita yang sama. Berita kemenangan, berita kebangkitan, berita tentang betapa dahsyatnya Allah kami, berita pengharapan kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih atas berita Paskah yang Tuhan sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita ini boleh sampai kepada jemaat, sehingga jemaat diberikan kemenangan, diberikan pengharapan, diberikan kuasa yang dahsyat dari Tuhan, diberikan kebangkitan. Dan secara khusus kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan lindungi bangsa kami, supaya bangsa kami boleh berhasil mengatasi bencana yang sedang kami hadapi. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, anggota DPR, para gubernur, para wali kota, para bupati dan semua aparat TNI maupun Polri. Bapa di sorga, Engkau tolong mereka semua, supaya kami bersatu padu untuk mengatasi bencana ini, sehingga kami bangsa Indonesia bisa berhasil keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan yang sudah dengar firman ini, berkati juga setiap pribadi yang dengar firman, supaya pada pagi hari ini berita Paskah boleh disampaikan kepada banyak orang yang dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kita yang diberkati, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita tidak dapat berkumpul dalam gedung gereja bersama-sama, tapi kita bersyukur karena kita sudah beribadah di hari Paskah tahun 2020 ini. Kembali saya mohon dengan hormat kepada semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada dimanapun juga berada. Dan kepada semua pendengar, saya mohon dengan hormat, mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami datang kembali kepadamu Bapa. Tuhan kiranya memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kota kami, kota Subang, dan Tuhan juga memberkati setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat yang daripada Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, dan keperluan daerahku.
Selamat Hari Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.